Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu kembali dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bu Anissa berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab ini adalah tentang masa remaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai pelajaran ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan barokah. Bersama Abu Thalib berdagang ke Syam. Tatkala Rasulullah berusia 12 tahun, beliau diajak Abu Thalib untuk pergi berdagang ke Syam. Beliau diajak oleh Abu Thalib untuk pergi berdagang ke Syam. Setelah tiba di Basrah, mereka melewati seorang pendeta yang dikenal dengan nama Bahiro. Namanya adalah Jarjis. Jadi Bahiro itu namanya adalah Jarjis. Setelah rombongan berhenti beristirahat, Bahiro datang menemui mereka dan menyambut mereka seperti layaknya tamu. Setelah itu, Bahiro belum pernah mengenal Rasulullah. Tetapi Bahiro mengetahui melalui sifat-sifat beliau. Kemudian sambil memegang tangan beliau, Bahiro berkata, "Ini adalah pemimpin seluruh alam. Ini diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Thalib bertanya, "Apa dasarnya mengatakan demikian?" Bahiro menjawab, "Ketika kalian turun dari bukit tadi, seluruh batu dan pohon bersujud. Batu-batu dan pohon-pohon tersebut tidak akan sujud kecuali kepada seorang nabi." Itu kata Bahiro. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 15 tahun, terjadi perang Fijjar antara Quraisy bersama Kinanah dan Qais Allan. Panglima Quraisy dan Kinanah adalah Harb bin Umayyah. Pada awal siang, kemenangan berada di pihak Qais, tetapi pada pertengahan hari, kemenangan berada di pihak Kinanah. Dinamakan Perang Fijjar karena melanggar kehormatan tanah suci dan bulan-bulan haram. Bulan tersebut adalah antara lain bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut dalam perang ini. Beliau membantu mempersiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Hilful Fudul adalah persekutuan kebajikan. Akibat peperangan tersebut atau perang Fijjar terjadi Hilful Fudul. Hilful Fudul adalah persekutuan kebajikan yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Persekutuan tersebut disambut oleh beberapa suku Quraisy, yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muthalib, Bani As'ad bin Abdul Uzza, Bani Zurah bin Kilab, dan Bani Taim bin Murrah.
mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jad'an. Sebab terjadinya Khilful Fudul adalah seorang dari kabilah Zubaid telah ke Makkah membawa barang dagangan. Kemudian dibeli oleh Al-As bin Wail As-Sahmi. Akan tetapi Al-As tidak mau membayarnya. Jadi seorang dari kabilah Zubaid datang minta bantuan, tapi tidak ada yang membantunya. Kemudian dia naik ke sebuah bukit dan berteriak menyampaikan semua keluhannya tentang Al-As, tentang kedaliman yang dilakukan oleh Al-As dengan bersair, dan terdengar oleh seluruh orang Makkah. Kemudian terjadilah Khilful Fudul, dan seorang dari kabilah Zubaid mendapatkan keadilan dari masalah tersebut. Tapi diri sendiri. Jadi Rasulullah itu juga bekerja. Pada masa remaja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengembalakan kambing milik penduduk di tengah-tengah Bani Sa'ad dan di Makkah. Telah berusia 25 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke Syam, membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid yang ditemani pembantunya. Pembantu siapa? Pembantu Khadijah binti Khuwailid yang bernama Maisarah. Dengan Khadijah. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah dihadiri oleh Bani Hashim dan pemuka-pemuka kabilah Mudhar. Mas kawinnya 20 ekor unta muda. Ketika itu Khadijah berusia 40 tahun, sedang Rasulullah berusia 25 tahun. Semua anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari pernikahannya dengan Khadijah, kecuali Ibrahim. Anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Al-Qasim, sehingga Rasulullah dijuluki Abul Qasim, bapak dari Qasim. Setelah itu lahir Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Membangun Ka'bah dan peletakan Hajar Aswad. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy membangun Ka'bah, sebab Ka'bah tadinya hanya tumpukan batu yang tingginya 9 hasta. Mereka takut untuk menghancurkan Ka'bah awalnya. Kemudian dimulai oleh Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Kemudian mereka dibagi kepada kabilah masing-masing, memiliki bagian khusus. Setiap kabilah mengumpulkan batu, lalu memulai membangunnya dengan dipimpin oleh seorang arsitek Romawi yang bernama Bakum. Saat melakukan pembangunan Ka'bah, orang-orang Quraisy kekurangan biaya, sehingga mereka mengurangi bagian sebelah utara sekitar 6 hasta. Dan bagian inilah yang dinamakan Al-Hijr. Saat pembangunan itu sampai pada peletakan kembali Hajar Aswad, mereka berselisih. Siapa yang berhak meletakkan di tempat semula? Perselisihan itu berlangsung selama 4 atau 5 hari.
Perselisihan itu berhasil diselesaikan oleh Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia mengusulkan agar mencari penyelesaian dengan jalan menyerahkan keputusan atas persoalan yang diperselisihkan itu kepada orang yang akan mendatangi Ka'bah melalui pintu masjid. Atas kehendak Allah, orang yang masuk melalui pintu masjid yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada mereka sehelai kain. Setelah kain dihamparkan, beliau meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Kemudian beliau meminta seluruh kepala kabilah untuk memegang tepi kain dan mengangkat. Setelah sampai di tempat, maka beliau sendiri yang mengambil dan meletakkannya di tempat semula. Setelah selesai, Ka'bah menjadi bangunan yang berbentuk kubus, tingginya kira-kira 15 meter dari tanah. Anak-anakku yang solih-solihah, Hajar Aswad artinya atau maknanya adalah batu hitam yang terletak di Ka'bah ya. Anak-anak, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam keterangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga keterangan ini bermanfaat dan barokah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.